Tanah bercerita, lestari alamku. Saya Faiz Bayang. Kali ini kita berada di kebun cabai yang katanya pemiliknya ialah salah satu lulusan dari institut terbaik di Indonesia. Penasaran dengan kisahnya? Mari kita jumpai pemiliknya. Halo Bang. Ya Bang. Apa kabar Bang? Alhamdulillah. Oke, nah sahabat PPKS, kita sedang bersama Bang Aldi. Nah Bang, ceritain Bang, gimana sih keadaan kebunnya nih Bang? Kalau gitu ayo kita lihat ke kebun kita langsung. Boleh. Jadi inilah kondisi kebun kita, Yes. Iya. Kebun cabai kita. Bisa dilihat ini dia udah mulai banyak berbuah. Iya, banyak buahnya. Jadi ini cabai hijau ya Bang? Bukan nih, sebenarnya cabai hijau itu pemahamannya adalah cabai merah yang dihijaukan gitu. Bukan cabai hijau yang sampai akhir dia berwarna hijau, enggak. Oh, bukan karena dia itu hijau gitu ya? Bukan, ini nanti bakalan merah juga, tetapi kita panen di waktu hijau gitu. Sebenarnya untuk cabai sendiri, terkhususnya memang cabai hijau, dia nggak jauh beda dengan cabai-cabai yang lain Bang. Karena seperti saya bilang tadi, ini sebenarnya cabai merah yang dihijaukan. Untuk masalah penyakit dan segala macam ini tetap sama, tetapi yang menjadi pokok pembedanya adalah biasanya di umur panennya Bang. Di umur panen? Iya, biasanya kalau tanaman cabai seperti ini, dia ini kita nggak perlu tunggu sampai sebesar apa dia mau dipanen ataupun warnanya seperti apa, dia nggak. Dia cukup kalau dia warnanya sudah agak tua, kita bisa panen. Kita nggak bisa berpatokan bahwa 1 minggu sekali panen ataupun 2 minggu sekali panen. Kita bisa panen kapanpun gitu. Jadi kalau saya pribadi memang seringnya seperti saya bilang tadi, ini lahan ini masih setengah yang dipanen. Gitu. Setengah lagi belum kita panen. Itu nggak akan terganggu, buahnya nggak akan kempes, buahnya nggak akan rusak. Dan jadi untuk cabai hijau sendiri memang enaknya dia dari bobot buah kita dapat, dari umur panen kita dapat, yang dimana 90 hari udah bisa panen. Dan yang paling penting adalah dia nggak tergantung cuaca. Jadi mau cuaca hujan ataupun cuaca kemarau, cabai hijau tetap bisa dipanen. Oh, jadi memang usia hari tanam itu bukan parameter untuk memanen cabai ya? Iya, betul. Tapi begitu buahnya udah siap panen, kita langsung bisa panen aja? Kita bisa langsung panen, betul sekali Bang Faiz. Nah, untuk pemupukan ini gimana ya Bang? Memang kalau cabai ini banyak caranya Bang Is. Yang pertama, kalau mungkin kita ikuti tahap-tahapnya. Untuk cabai sendiri ini di tahap pertama kita tetap gunakan pupuk dasar, yaitu seperti pupuk organik, dicampur juga dengan pupuk kimia. Lalu biasanya kalau saya pribadi, kita tanam pagi-pagi, cabai kita ini kita tanam, biasanya sore hari itu langsung saya beri pupuk organik, seperti Pertomax tadi. Dimana kegunaan Pertomax itu tadi, dia bisa mengurangi tingkat stres penanaman di lahan. Gitu. Jadinya cabai kita walaupun nanti kondisinya panas ataupun hujan, tanaman cabai yang kita tanam tadi dia masih bisa tahan. Itu untuk pupuk setelah tanam gitu, kita kasih kocorkan pupuk Pertomax. Untuk penggunaan pupuk cair memang saya nggak pernah tinggalkan. Baik sebelumnya memang gunakan merek yang lain, tetapi memang kesempatan kali ini di lahan ini menggunakan produk dari Pertomax. Ini Bang Faiz bisa lihat memang salah satu kepuasannya adalah karena dalam Pertomax itu dia memiliki ketiga hormon itu seperti auksin, giberelin sama sitokinin, itu sangat membantu pada fase pertumbuhan tanaman cabai kita. Bang Faiz bisa lihat dari pertumbuhannya ini cukup merata, dari tinggi tanamannya juga merata, dari buahnya juga cukup merata. Jadinya penggunaan Pertomax itu sangat membantu di lahan cabai kita ini. Jadi Bang Aldi puas nih ya dengan Pertomax? Alhamdulillah cukup puas. Nah, jadi dengar-dengar Abang ini kan lulusan dari salah satu institut ternama lah di Indonesia kan Bang? Oh, ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya lulusan institut ternama itu kan pasti cenderung lebih memilih bekerja di perkotaan, di perusahaan gitu kan Bang. Tapi apa yang memotivasi Abang sehingga bisa mantap terjun lah sebagai petani cabai? Oh gitu. Untuk institutnya sendiri saya memang lulusan dari Institut Pertanian Bogor. Tetapi saya di sekolah vokasinya ya. Oh, sekolah vokasi. Untuk angkatannya angkatan 51 dengan jurusan saya kemarin Teknologi dan Manajemen Produksi Perkebunan. Oke.
Lalu kenapa saya mau bertani? Sebenarnya ini track record is. Karena dari magang pun kemarin, kebetulan saya magangnya di kelapa sawit, jadinya untuk saya pribadi track record karir saya memang di dunia pertanian terus. Dari selesai tamat kuliah sampai dengan hari ini gitu. Untuk saya pulang ke kampung saya sendiri, yaitu di Brastagi nih, Desa Tongkoh ini, itu saya awal pulang di tahun 2020. Sebelumnya waktu saya tamat dari 2017 sampai dengan 2020 awal, itu saya kerja di Bogor terus. Ada di kebun durian, ada di kebun horti juga, begitulah. Jadinya waktu pulang di sini langsung memutuskan untuk berkarir, untuk nanam cabai sendiri. Gitu. Nah Bang, dari kisah Bang tadi kan menarik sekali ya. Jadi kalau boleh di-share nih tipsnya untuk anak-anak muda ini supaya bisa berkebun dengan baik itu apa, Pak? Sebenarnya kalau saya pribadi dari pengalaman untuk cari ilmu bertani sekarang ini cukup gampang bilang. Karena dari mana pun bisa didapat. Contohnya paling gampang kalau dari desa dibilang dari kelompok tani. Paling gampang itu untuk tahu bagaimana cara bertani. Ataupun nggak sempat di kelompok tani, bisa di sosial media juga. Banyak di YouTube, di Instagram, dan di lain-lainnya. Seperti di sosial media saya juga kan saya berbagi juga. Mungkin yang terakhir paling penting itu adalah ya udah dimulai aja dulu. Karena kalau udah dimulai, pasti lama-kelamaan bakalan bisa. Karena kalau ngerawat tanaman ini, dia prinsipnya susah-susah gampang. Susahnya itu kalau nggak dilihat. Gampangnya itu kalau dilihat dan dikerjakan setiap hari gitu. Nah, sahabat PPKS, dengar sendiri bukan bagaimana Bang Aldi menjaga kesehatan tanahnya dengan Vertomax. Untuk itu, mari kita jaga kesehatan dan kesuburan tanah kita. Tumbuh maksimal bersama Vertomax.